Situasi di Timur Tengah kembali tidak terkendali, dan meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan. Hari ini, Bahrain menyatakan bahwa Iran telah melancarkan serangan rudal ke wilayahnya. Sebelumnya, Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan telah menyerang satu lagi kapal tanker di Selat Hormuz, yang menurut Teheran telah melanggar aturan pelayaran kapal melalui selat tersebut. Ini terjadi setelah Amerika Serikat melakukan serangan udara ke wilayah Iran sebagai balasan atas serangan Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap kapal tanker Taiwan. Dan semua ini terjadi hanya dalam satu hari saja. Di tengah situasi ini, Israel dan Lebanon menandatangani perjanjian gencatan senjata lagi. Namun, kurang dari sehari kemudian, Israel kembali menyerang wilayah Lebanon sebagai balasan atas provokasi Hizbullah. Secara keseluruhan, sejumlah pakar yakin bahwa Selat Hormuz hanya terbuka di atas kertas, dan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan besar akan segera benar-benar gagal. Dan semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa Iran sengaja berusaha menggagalkan kesepakatan tersebut. Setelah tuntutan yang diajukan oleh negara-negara Teluk Persia dan ditegaskan dalam deklarasi Dewan Persemakmuran Negara-Negara Arab, Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan jangan lupa tulis komentar Anda di bawah video ini. Dan juga berlanggananlah saluran Telegram saya Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, belum lama setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meninggalkan kawasan Timur Tengah, Iran langsung kehilangan kendali dan melancarkan serangan baru di wilayah tersebut. Hari ini 27 Juni, Iran melancarkan serangan drone ke Bahrain. Dan pada hari Sabtu, sebuah kapal secara terpisah diserang di Selat Hormuz. Kemungkinan besar ini adalah respons Teheran terhadap serangan udara malam hari yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan aksi teror ini di Teluk Persia menunjukkan bahaya bahwa perang dengan Iran bisa kembali lepas kendali. Bahkan setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan sementara saat mereka mencoba untuk mencapai penyelesaian akhir dari konflik tersebut. Sebagai tanggapan atas serangan drone Iran terhadap kapal kontainer yang mencoba keluar dari selat pada hari Kamis, Amerika Serikat melakukan serangan udara sepanjang malam, melanjutkan serangkaian serangan yang telah merusak gencatan senjata rapuh dalam perang tersebut. Sementara itu, organisasi maritim multinasional yang dipimpin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan memperluas jalur di dekat Oman di Selat Hormuz untuk memungkinkan pelayaran masuk dan keluar. Hal ini kemungkinan akan menciptakan titik ketegangan baru dalam hubungan dengan Teheran, yang menganggap selat tersebut sebagai alat tawar utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Bersama dengan Amerika Serikat. Dan di sini perlu saya catat, Bahrain adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap Iran dan merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Baru-baru ini di sana diadakan pertemuan antara para Menteri Luar Negeri negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang berakhir dengan seruan untuk menghentikan serangan Iran dan sepenuhnya membuka Selat Hormuz. Dan tuntutan negara-negara Teluk Persia ini menjadi katalisator utama yang membuat Iran kembali melakukan serangan. Tapi kita akan membahasnya sedikit nanti. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain hari ini disebutkan bahwa sejumlah drone Iran menyerang negara tersebut. Dalam pernyataan tersebut, serangan itu disebut sebagai kutipan, ancaman nyata terhadap keamanan warga negara dan penduduk. Belum ada laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Pada hari Sabtu, kelompok paramiliter Iran, Garda Revolusi, merilis pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita pemerintah IRNO. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa IRGC telah melancarkan serangan terhadap beberapa fasilitas milik tentara teroris Amerika Serikat di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik wilayah mana yang menjadi sasaran serangan, namun jelas bahwa itu adalah Bahrain. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam serangan malam hari, militer telah menyerang kompleks rudal dan drone Iran serta stasiun radar pesisir. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang memimpin negosiasi dengan Iran menyatakan pada Jumat malam di media sosial bahwa Iran sebaiknya, seperti yang ia katakan, mengangkat telepon jika terjadi perbedaan pendapat terkait kesepakatan gencatan senjata. Namun setiap kekerasan akan dibalas dengan serangan.
Nah, itu adalah isyarat bahwa jika kalian melihat ada masalah, maka telponlah, bicaralah dengan kami, dan kita bisa menyelesaikannya tanpa serangan balasan. Amerika Serikat dan Iran sedang bernegosiasi mengenai syarat-syarat kesepakatan. Termasuk isu-isu seperti kebebasan kapal untuk melintas di Selat Hormuz, yang sangat penting bagi pasokan minyak dan gas alam dunia, serta masa depan cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Sesuai dengan perjanjian sementara, Amerika Serikat dan Iran memiliki waktu 60 hari untuk menyepakati detail-detailnya. Pada saat yang sama, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan bahwa pada hari Sabtu, sebuah kapal tanker lain diserang di selat tersebut, namun awak kapalnya selamat. Segera setelah laporan ini, Pusat Informasi Maritim Gabungan yang dikelola oleh Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa jalur di dekat pantai Oman sedang diperluas untuk memastikan keluar masuknya kapal. Katanya di bagian selat ini kapal-kapal dikawal oleh militer Amerika Serikat, jadi di sana aman. Tapi sebenarnya sama sekali tidak aman di sana. Namun, Iran bersikeras bahwa kapal-kapal harus mematuhi perintahnya dan memperingatkan bahwa mereka akan mulai memungut biaya untuk transit melalui selat tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir, semakin sering terjadi upaya kapal-kapal untuk meninggalkan Teluk Persia. Dan inilah Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, pada hari Jumat menyatakan, Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran, jadi hormati aturannya. Itu adalah isyarat bahwa jika Anda tidak menghormatinya, kami akan menyerang Anda. Amerika Serikat dan negara-negara Arab di Teluk Persia menolak tuntutan Iran dan secara umum selat tersebut dianggap sebagai jalur perairan internasional. Meskipun secara wilayah merupakan perairan teritorial Iran dan Oman. Pusat Informasi Maritim Gabungan memperingatkan bahwa ancaman terhadap kapal sangat signifikan. Seraya menambahkan bahwa para pelaut telah diperingatkan tentang adanya ranjau dan harus mengantisipasi kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat seiring berlanjutnya operasi pembersihan ranjau. Pada saat yang sama, Organisasi Maritim Internasional di bawah PBB pada hari Jumat menangguhkan upaya baru evakuasi kapal dan menyatakan bahwa upaya tersebut tidak akan dilanjutkan kembali sampai ada jaminan bahwa kapal-kapal lain tidak akan diserang. Secara keseluruhan, menurut data PBB, dalam beberapa hari terakhir, sekitar 115 kapal berhasil keluar dari selat tersebut. Dan di sini sangat penting untuk dicatat bahwa Iran jelas berusaha menggagalkan gencatan senjata karena rezim di Teheran sangat tidak menyukai tuntutan dari negara-negara Teluk Persia. Saya ingatkan, pada 25 Juni Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Persia menerbitkan pernyataan bersama setelah pertemuan Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab yang berlangsung di Bahrain. Ini saya maksudkan tentang pertemuan Mark Rubio dengan para pemimpin, lebih tepatnya Menteri Luar Negeri Mongolia, negara-negara Teluk Persia. Dan saya ingin mencatat bahwa tepat setelah itu, setelah pernyataan yang diterbitkan, setelah pertemuan tersebut, Iran mulai menyerang kapal-kapal di selat. Jadi, dalam pernyataan negara-negara Teluk Persia dikatakan hal berikut, selanjutnya poin-poinnya. Para menteri menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam perundingan mengenai Iran untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah Iran mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Para menteri menekankan bahwa perdamaian jangka panjang membutuhkan penyelesaian isu-isu lain, termasuk program rudal balistik Iran, drone, dan kelompok proksi di kawasan. Inilah poin yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani oleh Donald Trump. Dan Israel omong-omong mengkritik perjanjian ini justru karena hal itu. Karena di sana tidak disepakati soal program rudal, program drone, dan kekuatan proksi. Nah, bangsa Arab bersikeras pada hal ini. Kita lanjut. Para menteri menekankan pentingnya membuka Selat Hormuz, namun menolak segala bentuk bea, pungutan, atau upaya untuk mengendalikan selat tersebut. Para menteri menekankan bahwa setiap hubungan dagang dan investasi dengan Iran bersifat bersyarat dan dapat dibatalkan. Hubungan tersebut bergantung pada kepatuhan Iran terhadap ketentuan memorandum dan kesepakatan akhir, serta penghentian aktivitas destabilisasi yang dilakukan olehnya, dan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk interaksi ekonomi. Para menteri sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Suriah dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas utama, seperti memerangi terorisme, memulihkan layanan dasar, meningkatkan iklim investasi, serta menciptakan kondisi untuk kembalinya para pengungsi dan orang-orang yang terlantar secara sukarela.
Dan Suriah disebutkan di sini bukan tanpa alasan. Saya akan singkat saja bahwa saat ini Amerika dan negara-negara Arab ingin menyerahkan sesuatu kepada Suriah. Masalah penyelesaian terkait Hizbullah di Lebanon. Artinya, Suriah diharapkan berperang melawan Hizbullah dan pada dasarnya mengusir mereka dari sana. Lalu Israel akan keluar dari Lebanon. Para menteri menegaskan komitmen penuh mereka terhadap kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan keutuhan wilayah Lebanon. Dalam kaitan ini, mereka menyambut baik negosiasi bilateral yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon dengan mediasi Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi perjanjian damai jangka panjang dan kesepakatan tentang keamanan antara kedua negara. Dan juga, para menteri menyerukan pelucutan senjata sepenuhnya terhadap semua kelompok proksi di Lebanon dan pemulihan monopoli negara Lebanon atas penggunaan kekuatan. Dan sebagai tanggapan atas kesimpulan para menteri negara-negara Arab tersebut, pada hari yang sama, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengeluarkan peringatan, kutipan, "Jika ada kapal yang mencoba melewati selat tanpa izin kami atau di luar jalur yang telah ditetapkan, maka kapal tersebut bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Dan hanya beberapa jam setelah itu, kapal kontainer Everlowly yang berbendera Singapura diserang oleh drone Iran. Serangan ini yang merupakan serangan pertama terhadap kapal sejak penandatanganan perjanjian disebut oleh Presiden Amerika Serikat, Trump, pada hari Jumat sebagai pelanggaran bodoh terhadap perjanjian gencatan senjata kita. Sebagai tanggapan atas hal ini, militer Amerika pada hari Jumat melancarkan serangan terhadap target militer Iran di wilayah Selat Ramus. Nah, seperti yang sudah Anda pahami, sebagai tanggapan atas hal itu, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa sebagai balasan atas serangan hari Jumat, mereka melancarkan serangan terhadap posisi militer Amerika di Bahrain. Intinya, semua kepingan puzzle sudah tersusun. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahwa perjanjian gencatan senjata menyatakan bahwa Iran, kutipannya, akan melakukan segala upaya untuk memastikan jalur aman bagi kapal dagang yang melewati Selat Ramus, di mana 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintas. Dan memastikan kelancaran transit adalah konsesi utama dari Iran. Namun yang sangat penting di sini adalah bagaimana, siapa dan bagaimana kata-kata ini dibaca. Dalam interpretasi Iran, pembukaan kembali selat tidak berarti melepaskan kendali atasnya. Dalam butir perjanjian yang dirumuskan secara samar, disebutkan bahwa Iran dan Oman akan bekerja sama dalam menentukan pengelolaan jalur air di masa depan, yang pada dasarnya memberikan peran formal kepada Teheran dalam pengelolaannya. Artinya, sekarang Iran dapat merujuk pada butir dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Donald Trump yang menyatakan bahwa Iran memang memiliki hak di masa depan untuk menetapkan kendalinya atas wilayah tersebut. Sementara negosiasi dengan Amerika Serikat masih berlangsung, serangan pada hari Kamis menjadi sinyal bahwa Iran berencana untuk memaksakan syarat-syaratnya di Selat Hormuz dengan menentukan di mana dan kapan kapal-kapal dapat melintas. Korps Pengawal Revolusi Islam mengecam rute-rute yang tidak disetujui oleh Teheran sebagai tidak dapat diterima, sangat berbahaya, dan dilarang. Sementara itu, ketika Donald Trump meyakinkan bahwa dia telah menyelesaikan semuanya dan Iran tidak akan pernah menguasai Selat Hormuz, otoritas baru yang dibentuk Iran untuk urusan selat di Teluk Persia telah mengeluarkan peraturan. Kapal-kapal diminta mengisi formulir otorisasi melalui email untuk mendapatkan jaminan pelayaran aman yang juga mencakup asuransi. Artinya, Iran sudah menemukan skema untuk memungut biaya atas pelayaran melalui selat dengan menyamarkannya sebagai asuransi risiko. Dan risikonya sendiri adalah pemungutan biaya itu. Juga. Jadi pada kenyataannya, ini adalah asuransi terhadap diri mereka sendiri. Mari saya jelaskan di sini di mana letak masalahnya. Di koridor laut sempit yang disebut Selat Hormuz, telah terbentuk 3 jalur berbeda untuk kapal-kapal. Dan berbagai lembaga bersaing untuk mengatur transit puluhan kapal melalui 3 koridor ini. Salah satu, jalur selatan melewati perairan di lepas pantai Oman. Inilah salah satu jalurnya. Jalur kedua yang selalu digunakan sebelum perang melewati tepat di tengah selat di perairan internasional. Dan jalur ketiga terletak lebih ke utara dan sepenuhnya dikendalikan oleh Iran. Hal ini menempatkan operator kapal pada pilihan yang sulit. Jalur mana yang harus mereka pilih dari ketiga jalur tersebut. Jika memilih jalur tengah, yaitu yang di tengah-tengah, selat atau lebih dekat ke Oman,
maka kemungkinan besar Anda akan menghadapi serangan dari Iran. Meskipun Amerika meyakinkan bahwa mereka menjamin keamanan pelayaran di sepanjang pantai Oman, kenyataannya pada hari Kamis kita melihat serangan terhadap kapal tepat di koridor ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sayangnya di sana belum sepenuhnya aman. Kurangnya kejelasan mengenai rute mana yang harus dipilih mempersulit upaya untuk mengembalikan perdagangan jalur air ke tingkat sebelum perang. Perusahaan pelayaran menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin Iran dan Amerika Serikat sayangnya dalam praktiknya tidak tercermin di laut. Tidak berhasil. Itu saja yang telah disepakati. Dan inilah yang tidak diungkapkan oleh Donald Trump. Jika kapal-kapal memilih rute yang bukan rute Iran, yaitu di tengah atau lebih dekat ke Oman, mereka berisiko mengalami serangan langsung. Namun jika mereka mematuhi tuntutan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan menggunakan rute Iran, mereka khawatir akan risiko sanksi barat jika kesepakatan gagal. Jadi, jika kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat gagal, maka kapal-kapal dan pemilik kapal yang berlayar di sepanjang pantai Iran, yang berarti mereka mengikuti aturan Teheran, akan terkena sanksi Amerika Serikat karena dianggap bekerja sama dengan Iran. Jadinya, para pengangkutlah yang menjadi sandera. Awalnya, seperti yang Anda ingat, Iran menuntut biaya untuk melintas, tetapi kemudian menyatakan bahwa mereka tidak akan segera memberlakukan tarif. Sebagai gantinya, mereka berencana memungut biaya untuk layanan maritim, memberlakukan pungutan lingkungan baru untuk kapal, serta mewajibkan asuransi dari mereka sendiri. Hal ini menimbulkan kebingungan di antara Sekutu Arab Amerika Serikat yang mengekspor minyak melalui selat tersebut. Mereka bertanya-tanya, lalu apa sebenarnya yang dicapai oleh Trump? Faktanya, orang Iran memungut biaya untuk kapal yang melintas. Hanya saja mereka menyebutnya sebagai pajak, pajak lingkungan, pembayaran untuk layanan maritim yang tidak jelas, asuransi, dan sebagainya. Intinya, sebut saja sesuka Anda, tapi pada kenyataannya, ini adalah pungutan uang untuk kapal yang lintas. Akhirnya, setelah serangan terhadap kapal Ever Lowly pada hari Kamis, Organisasi Maritim Internasional PBB sepenuhnya menghentikan evakuasi kemanusiaan terkoordinasi, di mana lebih dari 500 kapal komersial dengan lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Teluk Persia. Nah, seharusnya mereka dikeluarkan dari wilayah itu, tapi untuk saat ini mereka belum bisa dikeluarkan dari sana. Pada saat yang sama, ada masalah besar juga dalam hal perdamaian antara Israel dan Lebanon. Baru pada hari Jumat, Israel dan Lebanon menandatangani perjanjian kerangka kerja setelah 4 hari negosiasi di Washington yang dimediasi oleh pemerintahan Trump. Namun masalahnya adalah ini hanyalah perjanjian damai lain antara Israel dan Lebanon, tetapi Israel tidak pernah berperang dengan otoritas Lebanon. Israel selalu berperan dengan militan Hizbullah yang tidak hadir di meja perundingan dan tentu saja mereka tidak menandatangani apapun. Dan belum genap sehari, Israel dan Hizbullah sudah saling melancarkan serangan lagi. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like jika Anda ingin mendukung kerja Israel. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.